luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Bakung, Pegunungan Klaten? Ya, luas di wilayah Bakung itu ada 123,800 hektar. Antara lain penduduk jumlahnya 2.744, laki-laki ada 1.378 dan perempuan ada 1.366. Kemudian apa saja mata pencaharian penduduk Desa Bakung, Pegunungan Klaten, Pak? Ya, mata pencarian Desa Bakung itu ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang wira swasta, dan ada yang petani atau buruh harian lepas. Untuk sebagian besar itu petani, buruh atau yang lain? Ya, petani sama harian lepas itu di Bakung kira-kira ya sekitar 45 lebih. Mayoritasnya petani, buruh. Ya, yang mayoritas ya petani, yang buruh juga banyak. Oke, kemudian bagaimana potensi perkembangan UMKM di Desa Bakung, Pegunungan Klaten? Ya, potensi UMKM di Desa Bakung, terutama di tingkat RW itu sudah ada sudah berjalan, dan ini walaupun ada utang piutang atau simpan pinjam itu bunganya cuma sedikit untuk tujuannya untuk membantu masyarakat yang lemah. Lalu bagaimana potensi perkembangan kebudayaan? Ya, potensi kebudayaan di Desa Bakung juga ada, tapi tentunya banyak, tapi belum terwadai. Ya, terutama itu jadilan ini juga tidak ada, dan ini ada lagi itu Mataraman itu Tegus Mataram. Lalu ada lagi yang dinamakan Reok juga, kalau dengan jadilan sudah berbeda ya. Kalau Karawitan itu sudah dikoordinir dan dinyatakan sudah sah untuk pemerintah Desa Bakung. Itu saya yang mandekkan. Kemudian apa saja pariwisata yang terdapat di Desa Bakung, ataupun potensi yang perlu dikembangkan dari pariwisata? Ya, pariwisata di Bakung belum terlaksana, tapi sudah ada wawasan atau wacana. Tapi ini berhubung ya menunggu dana, nanti ya kira-kira nanti kita bisa menjalankan yang akan kita raih nanti. Lokasi sudah ada, tapi belum terlaksana. Jadi pada waktu itu gamelan ini dibeli pada tahun 1912. Jadi dibeli dengan iuran dari warga Cabian, baik dari Cabian Raguman maupun terutama Cabian Bakung, termasuk disponsori juga oleh Pak Lurah yang juga ikut membantu mendorong, sehingga dari hasil spontanitas dari warga itu terkumpul uang untuk bisa membeli gamelan ini yang pada waktu itu harganya 12.500.000. Jadi warga itu pokoknya serela mereka untuk menyumbang, ada yang 100, ada 150, ada yang sampai sekian juta juga ada. Jadi sehingga bisa terwujud barang ini, dan kelihatannya barang ini sangat berguna bagi masyarakat, sehingga dari tahun 2012 sampai sekarang itu selalu untuk berkumpul di sini, terutama pada setiap bulan Ruwah
pada waktu ruan itu selalu ada ketoprakan. Jadi untuk saya sendiri juga sangat senang karena begitu saya ini di rumah cuma berdua, tapi kadang-kadang banyak teman-teman yang datang, baik KKN pada saat ini maupun KKN sebelumnya juga pernah berkegiatan di sini. Jadi nabuh, ada yang sudah bisa, ada yang belajar. Jadi membuat saya berdua ini banyak teman. Apa motivasi untuk mengadakan kegiatan gamelan di sini, Pak? Karawitan di sini? Kalau motivasi itu sebenarnya saya, jadi pada waktu kecil di sini, pada waktu masih SD, jadi tahun sekitar tahun 1955 itu saya udah belajar nari wayang orang. Jadi cuman waktu itu saya belajarnya di desa lain. Jadi di sini belum ada gamelan. Jadi motivasinya itu memang sejak kecil kelihatannya saya itu udah dibekali dengan naluri gamelan ini. Jadi dari SD itu saya udah kenalan ini. Cuman terus waktu jadi abri terus lepas. Jadi di Biak ketemu lagi dengan barang kayak ini, menambah belajar di sana. Terus akhirnya setelah pensiun pulang kok ada momen yang jadi cuman karena ada yang bilang pokoknya ada orang yang mau jual gamelan gitu, tidak terlalu mahal gitu. Nah, terus saya berembuk dengan teman-teman, dengan warga, pokoknya kita berupaya gitu. Akhirnya termasuk Pak Lurah itu juga cukup banyak dia nyumbang, sehingga terwujudnya ini. Jadi Pak Lurah juga berandil besar terhadap beradanya gamelan. Kemudian apa ada nama grup gamelan ini, Pak? Grup gamelan ini namanya Ngudi Laras. Iya. Event atau kegiatan apa aja yang pernah diikuti oleh pemain gamelan di sini? Ya, kalau kegiatan yang Perlombaan belum pernah, tapi ya cuman jadi mengiringi penampilan ketoprak itu setiap tahun. Jadi setiap rumah itu selalu ada ketoprak, dan kita ini yang mendukung, yang mengiringi gamelan. Jadi yang lain yang joget, yang tampil jadi ketoprak, sebagian gamel. Kalau mengikuti, sebetulnya kita juga sudah ada tawaran-tawaran untuk tampil di RS ini, radio daerah Klaten itu, Kabupaten Klaten. Tapi ya sampai saat ini kita belum pernah tampil. Ada juga dari Prambanan itu, dari Galuh itu juga nawarin. Cuman kemarin kita udah sepakat pokoknya dalam waktu dekat kita harus tampil di Galuh, Prambanan. Itu apa harapan Bapak dengan adanya kegiatan karawitan di sini, Pak? Harapan saya itu terutama anak-anak. Jadi supaya ini tidak berhenti. Itu anak-anak itu saya sangat mengharapkan untuk regenerasi. Sebetulnya pada waktu itu sudah ada itu. Anak-anak itu udah tampil juga. Jadi kalau waktu mau ketoprakan, anak-anak itu udah beberapa gending istilahnya,
itu sebelum ketoprak mulai dia nabuh ini di ketoprakan itu, dan mereka juga sudah bagus, tapi kenapa terus hilang begitu aja. Jadi saya perkirakan itu kelihatannya bapak-bapaknya kurang mendukung, mungkin takut nanti pelajarannya terganggu.